selamat pagi semuanya. Sekarang mari kita baca dalam Kisah Rasul 4 ayat 33, tema utama kita bulan ini. Sama-sama kita baca. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah, pertama dengan kuasa yang besar. Saya breakdown saja dari ayat ini ayat yang luar biasa. Kuasa yang besar untuk apa? Memberi kesaksian. Nah, di sini rasul-rasul memberi kesaksian tentang, harus jelas tentangnya. Bukan tentang diri kita sendiri, tapi jelas tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan setelah itu kita lihat endingnya, hasilnya hidup dalam kasih karunia yang melimpah. Oke, lanjutkan lagi. Firman Tuhan berkata dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Jadi kuasa ini kita bertanya, kuasa itu siapa? Kuasa itu di mana? Dari ayat ini Bapak Ibu kita tahu bahwa kuasa itu ada dalam setiap kita. Kapan? Sekarang. Roh Kudus ada dalam setiap kita. Nah, kalau kita lihat bahasa aslinya dalam bahasa Yunani, kuasa itu artinya dunamis. Kalau diturunkan menjadi dinamo. Bapak Ibu tahu dinamo? Alat kecil yang menghasilkan energi. Diturunkan lagi jadi dinamit. Kalau Pak Arifin bilang sama suami saya, kamu turun kayak dinamit kecil-kecil tapi meledak. Dulu Pak Roni pernah punya kaosnya, I'm small but I am dynamite gitu ya. Nah, kuasa itu di dalam kita, mungkin kita kelihatannya kecil, kita kelihatannya lemah, tapi kalau kuasa itu dalam kita, Tuhan memberikan otoritas buat setiap kita. Nah, kita perlu tahu kalau seseorang diberi kuasa bukan untuk mentereng-menterengan pamer, tapi kuasa diberikan itu berarti diberikan tanggung jawab yang mengikuti. Contoh gini, pada waktu pelantikan di GBI oleh kemurahan Tuhan, Pak Roni suami saya jadi dilantik juga sebagai salah satu ketua bagian diklat, Pak. Diklat dan bagian teologi. Oh, bukan berarti buat pamer-pameran. Setelah dilantik gak lama kemudian tiba-tiba ada di daerah ini, seperti tadi Pak Arifin dalam Suara Gembala menjelaskan, terjadi penyelewengan, bahkan terjadi penyesatan. Pak Roni harus meluruskan lagi. Jadi kuasa diberikan tanggung jawab mengikutin. Dan Pak Roni juga tanggung jawab diklat, di mana di tempat-tempat di daerah-daerah ada pendeta ngalami ini. Dia harus meluruskan gitu ya. Nah, setiap kita dalam profesi kita masing-masing, entah itu guru, entah itu bisnis, entah itu hakim, entah itu apapun juga, kalau Roh Kudus sudah ada di dalam kita, kita pun berarti ada tanggung jawab melekat dan kita harus mempertanggungjawabkan. Ingat, siap kita? Yang pertama, katakan bersama saya, kuasa di dalam saya. Kuasa di dalam saya. Jadi walaupun kita kecil, I'm small but I'm dynamite gitu ya. Oke. Nah, bisa saja kuasa itu disalahgunakan, tapi ingat ya, harus dipertanggungjawabkan. Next kan lagi. Nah, Tuhan yang kedua adalah memberi kesaksian. Tuhan izinkan kita tuh mengalami suatu peristiwa, kita mengalami suatu masalah, justru untuk apa sih? Membuat kita melihat pertolongan Tuhan dengan nyata, sehingga mulut kita ini loh menjadi saksi. Bagaimana Bapak Ibu kita bisa menyaksikan sesuatu kalau kita tidak ngalamin sesuatu. Jadi kuasa diberikan pada kita, dan Tuhan izinkan kita ngalamin sesuatu supaya mulut kita ini menceritakan sesuatu yang telah kita lewati dengan penuh kuasa. Kalau kita ngalamin sesuatu, kita tuh jadi lebih semangat menceritakannya. Sama pada waktu Pak Roni sembuh COVID pada tahun 20 Maret 2021 kan, 2020 Pak Roni kena duluan. Pada waktu sembuh saya begitu bersemangat menceritakannya. Karena apa? Kita sendiri berdua ngalami saat-saat di mana benar-benar dalam lembah, di mana Pak Roni waktu itu kesaksian kan ditepuk 2 kali gini oleh malaikat. Itu menceritakan dengan penuh kuasa, penuh keberanian karena ngalami, Bapak Ibu. Next kan dulu. Kita akan belajar. Sekarang kita lihat Raja Daud dalam Mazmur 23. Justru Mazmur itu ditulis oleh Daud ketika dia dalam masa susah, dikejar-kejar, kesesakan, dalam masa kesendirian. Disitulah dia banyak menulis Mazmur. Mazmur 23 kita tahu ayatnya.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebelum dia ngalami lembah kekelaman, dia selalu bilang seperti ini, Raja Daud. Iya, membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Iya, membimbing aku ke air yang tenang. Kalau kita ngerti belajar bahasa Indonesia, kata iya itu adalah kata ganti orang ketiga. Tapi pada waktu dia berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu the shadow of death, lembah bayang-bayang maut. Setelah Daud mengalami lembah bayang-bayang maut, firman Tuhan berkata, bukan lagi iya kata ganti orang ketiga. Tapi Daud berkata, engkau besertaku. Beda Bapak Ibu. Kalau orang sudah ngalami bersama Tuhan, Tuhan izinkan. Maka apa? Bersaksi dengan penuh kuasa karena ngalamin sendiri. Saya sharing sedikit. Pada waktu, jadi gini, sebelum kami melayani di Jakarta, kami itu dari Lombok, kami melayani di Malang. Setelah di Malang, kami diutus oleh Pak Timotius Arifin ke Jakarta. Nah, pada waktu di Jakarta adalah yang menggantikan Pak Roni di Lombok. Itu gembalanya, punya anak satu-satunya, laki ya. Kemudian menikah, punya anak masih kecil, belum 2 tahun. Belum 2 tahun ya, Oktober ini nanti 2 tahun. Pertengahan April kemarin tiba-tiba mantu satu-satunya ini teriak kesakitan di tulang punggung, aduh gitu. Terus kemudian itu bulan puasa kan, jadi akhirnya diobatin, gak lama sembuh. Akhir April teriak lagi kesakitan tulang belakang. Oke lah, akhirnya setelah lebaran periksa darah di dokter, ternyata trombosit 60.000 Bapak Ibu. Turun lagi 40.000. Nggak lama turun lagi 20.000 dan di bawah 10.000. Dokter bilang dengan cepatnya penurunan ini, oh ini leukemia akut gitu ya. Terus ditransfusi darah pada waktu itu, ditransfusi 7 ampul gitu ya. Setelah ditransfusi 7, apa yang terjadi? Cepat naik, tapi hitungan jam kayak ada yang grogot turun lagi. Akhirnya dokter bingung juga, ini antara leukemia akut atau autoimun. Singkat cerita, dokternya aja masih bingung, dibawa pulang lah. Terapi, dia minum jus wortel, dia minum ini itu. Sampai singkat cerita di bulan Juni, 1 bulan aja sakitnya. Di bulan Juni kemarin dia teriak lagi, dibawa rumah sakit. Saya sebutin namanya aja gak apa-apa. Dia bersaksi dan ini kesaksian baik. Nama anak tunggalnya Filemon, nama istrinya Nigea, Bapak Ibu. Terus apa yang terjadi? 3 hari di rumah sakit. Terus si Fili ini pada waktu itu sudah mulai kritis. Terus kemudian dokter bilang, ini istrimu dalam kondisi kritis. Sebelumnya dia teriak kesakitan sih ya. Tuhan Yesus, aku gak kuat, sakit Tuhan Yesus. Kayak cerita gitu, teriak seperti itu. Terus kemudian si Filemon ini dia bilang, makanya Bapak Ibu, pernikahan itu seperti suami istri yang benar-benar covenant ya. Dia bilang, Filemon itu, Om sama Tante, dia panggil kami Om sama Tante. Kami hadir di waktu persemayaman, penghiburan istrinya dan persemayaman juga. Terus dia bilang gini, suami istri itu pada waktu saya Gea mau diambil Tuhan, saya tuh benar-benar kayak satu daging mau ditarik seperti itu. Saya protes sama Tuhan, Tuhan Yesus gak bisa, ini kan menikah baru, Pak Roni yang memberkati pernikahan. Gak bisa, aku gak mau, jangan ambil Gea Tuhan, dia bilang. Terus dia cerita, Bapak Ibu saya perlu ceritakan, justru dialah Filemon di tempat penghiburan istrinya itu, dia yang menceritakan dengan mulutnya bagaimana dia ngalami Tuhan. Makanya Bapak Ibu, Tuhan tuh izinkan sesuatu terjadi dalam kita, justru ketika kita menyaksikan orang lain jadi kuat. Dan ada kuasa, walaupun dia berduka, tapi ada kuasa, kemampuan untuk dia menyaksikan, menceritakan. Akhirnya dia bilang gini, tiba-tiba dia cerita kepada kami pribadi, kemudian dia cerita juga kepada sidang penghiburan itu. Dia bilang, tiba-tiba Om sama Tante, Fili merasakan ada sesuatu yang menaungi Fili, sehingga Fili merasakan begitu hangat. Fili gak bisa ceritakan, tiba-tiba merasa kuat. Fili tahu, Fili tetap grieving, harus ditinggalkan Gea, tapi ada suatu kekuatan. Kemudian pada waktu dokter bilang dia harus masuk ICU, didorong gitu, tiba-tiba dia melihat Tuhan Yesus itu secara nyata ada di pintu ICU itu sendiri. Dia cerita, ya walaupun dia lega tapi tetap menitikkan air mata. Nama istrinya dipanggil Tuhan. Terus dia bilang, Tuhan,
Kalau memang kau panggil Gea Tuhan, kalau engkau izinkan panggil, kalaupun sudah akhirnya di ventilator, jangan lama-lama Tuhan, aku enggak tega istriku 10 menit kemudian Gea ini meninggal. Tapi yang mau saya ceritakan apa Bapak Ibu? Gini loh, Tuhan tuh memberikan kita kuasa untuk menceritakan. Kuasa itu ada pada kita. Sometimes hidup kita ngalami hal-hal yang tidak terduga. Sometimes hidup kita ngalamin tantangan. Tapi justru ketika kita menyaksikan kekuatan yang dari Tuhan itu muncul. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ngalamin masalah, kita nggak bisa dalam nama Yesus, masalah pergi, masalah keluar. Justru itu kadang-kadang diizinkan Tuhan supaya mulut kita menceritakan betapa besarnya Tuhan. Fili itu inti cerita bilang, semuanya Bapak Ibu saya mau ceritakan. Fili mau ceritakan Tuhan Yesus itu ada. Tuhan Yesus itu nyata. Dan Fili mau katakan Tuhan Yesus itu baik. Fili berat ditinggalkan sama Gea, tapi Fili mau ceritakan Tuhan itu baik, pasti punya maksud. Justru di tempat seperti itu dia menceritakan kebaikan Tuhan. Oke, next kan selanjutnya. Ayub pun juga ngalami. Pada waktu dia ngalamin semuanya itu, ending hidupnya, Ayub berkata, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Justru ketika kita ngalami, mulut kita bisa menyaksikan, declaring, menceritakan kebaikan Tuhan. Next kan lagi, sekarang kita lihat dalam Yesaya 4:3-21. Yang ini mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Ku bentuk di sini kalau kita lihat bahasa aslinya dan kita terjemahkan itu ku proses. Justru kita butuh ngalamin proses, kita butuh ngalami hal-hal yang kadang-kadang kita nggak enak. Justru kita diproses. Apa yang terjadi? Kita memasyurkan nama Tuhan. Justru ketika kita ditekan, kita akan dengan memasyurkan nama Tuhan. Nah, saya kasih contoh ini Bapak Ibu, ilustrasi aja. Saya bawa hand sanitizer. Saya nggak mungkin bilang sama, maaf nih kalau masih saya belum lepas merek. Saya nggak mungkin bilang sama hand sanitizer ini, keluar jadi berkat. Supaya membersihkan tangan banyak orang. Keluar dalam nama Yesus, keluar. Bisa nggak Bapak Ibu keluar? Nggak bisa. Dia akan bisa keluar dan bisa membersihkan tangan orang, jadi dampak. Kalau apa? Kalau saya pencet. Makanya firman Tuhan bilang, umat yang ku bentuk, umat yang ku proses justru akan memberitakan kemasyuran Tuhan. Kita butuh dipencet Bapak Ibu. Kita, kalau ada yang pencetan lebih enak ya. Kita butuh ditekan. Supaya apa? Justru ketika kita ngalami hal-hal, kita memasyurkan nama Tuhan. Jangan khawatir, ada kuasa yang diberikan pada kita. Next kan lagi. Nah, apa sih yang terjadi ketika kita menyaksikan? Kita sendiri yang pertama dikuatkan. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Saya tanya Bapak Ibu, siapa yang paling dekat sama mulut kita? Telinga kita sendiri. Iya kan? Jadi ayo kita menceritakan, mulut kita ceritakan kebaikan Tuhan. Kita sendiri kuat. Pak Roni ceritakan bagaimana Tuhan itu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Malaikat Tuhan itu ada loh sampai sekarang. Pak Roni ceritakan, bersaksi, bukan hanya di YouTube Pak, tapi di mana-mana. Dia menjamah saya. Kalau ada orang sakit, Pak Roni berkunjung, dia ceritakan. Bukan hanya orang yang diceritakan yang kuat, tapi kita sendiri yang mendengar dikuatkan. Ayo Bapak Ibu, sekarang semua mahal. Jangan sampai mulut kita terus mengeluh, aduh bawang merah naik, minyak goreng naik, telur naik, beras naik, semua naik. Gimana ini caranya hidup? Gaji tetap tapi semua naik. Kalau mulut kita terus berkata-kata seperti itu, apa yang terjadi? Kita sendiri dulu yang ngalamin lemah. Tapi makanya ayo kita ceritakan. Bapak Ibu, ketika kita menceritakan, belum lagi orang lain dikuatkan, kita sendiri menjadi semangat dan kuat. Yuk lebih lagi belajar, next kan. Nah, setelah itu kita bisa bersaksi dengan cara apa aja selain mulut kita. Nah, awas Bapak Ibu, medsos kita. Nah, oke lah, kita
Memang zaman sekarang semua pada punya Instagram. Pak Roni sejak pandemi juga rajin Instagram gitu ya. Semuanya kadang-kadang followerku udah berapa ya gitu ya. It's okay. Tapi apa? Ayo ceritakan kebaikan Tuhan. Beritakan, masyurkan nama Tuhan lewat Instagram kita. Lewat misalnya kita yang punya vlog gitu, itu YouTube kita ceritakan. Jangan justru jadi di Instagram itu curcol kita. Tapi ayo ceritakan kebaikan Tuhan dengan penuh kuasa. Next kan lagi. Nah sekarang kita belajar. Firman Tuhan tadi berkata memberi kuasa kepada rasul-rasul untuk menyaksikan jelas tentangnya siapa, tentang kebangkitan Yesus. Jangan sampai akhirnya kita mencuri kemuliaan Tuhan. Waktu Gideon mau pergi berperang, tadinya dia mengeluarkan 30.000 tentara. Tuhan bilang kebanyakan. Tuhan bilang nanti kalau kamu menang perang, kamu akan berkata di luar bahwa itu semua karena kuat dan gagahmu. Nggak mau. Tapi Tuhan sortir lagi sampai sisa 300. Kalau 300 lawan sampai puluhan ribu itu siapa? Kalau nggak karena kekuatan Tuhan. Jadi Tuhan izinkan justru supaya kita menceritakan. Cerita tentang siapa? Kebaikan Tuhan, kekuatan Tuhan. Nah, saya tutup yang satu ini. Firman Tuhan berkata, maka kita semua, kamu semua akan menerima kasih karunia yang melimpah-limpah. Menurut Bapak Ibu, kasih karunia itu apa sih? Nah ayo, kasih karunia itu apa sih? Kebaikan Tuhan. Saya tanya sama yang mimpin pujian, katakanlah, kalau kamu bekerja, kamu dapat gaji, itu usahamu sendiri atau butuh kasih karunia melimpah-limpah? Kerja dapat gaji, ya usaha kita. Benar Ibu. Kalau anak kita rajin, kalau yang di sini misalnya kuliah rajin, kemudian misalnya dapat juara, apakah butuh kasih karunia melimpah-limpah? Nah dia rajin belajar. Kalau Bapak Ibu olahraga, badannya Bapak Ibu seger gitu ya. Itu karena usaha kita. Jadi saya gini, Tuhan firman saya waktu menyiapkan ayat ini, kasih karunia melimpah-limpah. Gimana ya? Pasti jemaat itu sudah ngerti kasih karunia. Tapi saya kepingin menjelaskan sehari-hari supaya mudah ditangkap. Gimana ya caranya menjelaskan tentang kasih karunia melimpah-limpah? Kasih karunia itu sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan dari usaha kita sendiri. Kita punya duit nih. Kita bisa beli kuliner enak, makan enak. Seperti kemarin saya mendarat, saya sudah bilang sama Pak Roni, aku mau langsung nasi Bali Bu Oki, saya bilang di samping airport itu. Nah, saya punya duit, saya bisa dong beli, saya kenyang, saya enjoy, saya nikmat iya. Tapi apakah saya sepenuhnya bisa sehat? Nah, ayo, next kan lagi. Hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, karis. Nah, ini supaya mudahnya Bapak Ibu saya gambarkan seperti ini. Di next kan aja semuanya. Kalau upaya manusia, kita kerja, dapat gaji, dapat untung, naik pangkat. Itu upaya kita. Betul kan Bapak Ibu? Kemudian belajar, kita naik kelas, naik tingkat. Nonton drakor, happy dong. Semua nonton drakor kan di sini? Nggak usah malu, itu bukan dosa asal bukan yang porno aja gitu ya. Nah kita nonton drakor, ngikutin drakor, kita happy. Olahraga kita segar, makan enak kita nikmat. Ya itu manusia kita. Tapi firman Tuhan berkata gini, kamu diberi kuasa. Kamu ngalami sesuatu diizinkan Tuhan supaya mulutmu menceritakan. Ayub berkata, sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Cerita tentang siapa? Tentang kebangkitan Yesus. Nah Bapak Ibu, setelah kita menceritakan itu semua, firman Tuhan berkata justru kasih karunia itu semakin dilimpahkan lagi. Kasih karunia itu apa sih? Ya kamu kerja dapat gaji, tapi rezeki siapa yang kasih? Beda ya, ngerti Bapak Ibu, rezeki, mujur, ini ada ayatnya. Makanya kami kalau berdoa buat anak-anak kami, mereka semua jauh, tiga-tiga di Amerika, tapi kami, Tuhan kasih rezeki buat mereka. Karena rezeki itu bukan usaha kita Bapak Ibu. Terus kemudian kita bicara belajar, oke, tapi hikmat itu hanya datang dari Tuhan. Itu anugerah Bapak Ibu. Hikmat itu adalah ketika kita bisa ngambil keputusan, kita bisa berbuat sesuatu dalam kondisi terdesak dan itu perbuatan yang benar. Kemudian apa? Kamu nonton drakor, ya happy.
Tapi sukacita itu datang dari dalam keluar, inside out. Justru ketika kamu ditekan tadi itu, inside out. Ngalamin sesuatu. Terus kemudian tadi apa? Olahraga, ya oke kamu segar. Tapi kesehatan dan umur panjang itu dari Tuhan loh Bapak Ibu. Dan yang terakhir, banyak hal sih. Bicara makan enak, bicara nikmat, bicara kenyang. Tapi fulfill itu cuma dalam Tuhan. Nah, ayo saya tutup seperti ini. Ayo setiap kita sadar bahwa kuasa itu sudah ada dalam kita. Kalau kita diizinkan Tuhan ngalami sesuatu tidak enak. Seperti pada waktu Pak Roni ngalamin COVID 16 hari di rumah sakit. Saya cuma nangis, saya berdoa. Itu hal yang tidak enak. Tapi setelah itu saya berani menceritakan dengan penuh kuasa. Kenapa dengan penuh kuasa? Karena saya sendiri ngalami bagaimana Tuhan menolong saya. Makanya pada waktu Vili cerita dia dipeluk sama Tuhan, saya bisa ngerti. Saya bilang sama Filemon, Phil, tante ngalami loh Phil. Waktu tante berseru-seru sama Tuhan di kamar mandi berdoa pada waktu Om Roni sakit. Waktu itu belum ada obatnya Bapak Ibu. Masih dikasihnya hidroksikloroquine. Itu pun ternyata WHO bilang itu bukan obat yang benar. Di situ siang-siang saya ngalami ada pelukan. Itu gak bisa diceritakan Bapak Ibu. Seperti hangat seluruh tubuh. Terus saya dengar satu kata. Aku mau Nancy. Kan saya bilang Tuhan kalau engkau mau engkau sembuhkan suamiku. Terus saya dengar satu kata aku mau. Di situ Pak Roni dijamah Tuhan. Saya bisa cerita, Pak Roni bisa cerita. Karena kami ngalami lembah. Dan yang kami ceritakan bukan diri kami. Tapi kebangkitan Tuhan. Kebesaran nama Tuhan. Dan setelah kami menceritakan kami ngalami anugerah yang berlimpah-limpah. Dan setiap kita ngapain ngalami anugerah berlimpah-limpah. Justru anugerah yang berlimpah-limpah diberikan supaya kita kembali lagi menceritakan kebaikan Tuhan. Ayo setiap kita. Kalau saya tanya satu-satu di tempat ini. Pasti semuanya pernah ngalami kebaikan Tuhan. Bapak Ibu jangan berpikir kebaikan Tuhan itu sesuatu hal mujizat yang besar. Barusan supir saya cerita, masih ada waktu sedikit ya. Bu, saya ini ngalamin masalah, supir saya cerita. Kenapa? Anaknya itu tidak bisa kedip Bapak Ibu. Ternyata gara-gara tidak bisa kedip matanya kering. Gara-gara matanya kering ngalami sarafnya masalah. Ngalami ke otaknya gara-gara satu hal tidak bisa kedip. Makanya kalau kita bilang, Bu apa yang bisa saya ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kita sehat ini anugerah loh Bapak Ibu. Nah saya tanya Bapak Ibu. Kalau maaf permisi. Kalau orang baru operasi besar khususnya. Yang ditunggu apa Bapak Ibu? Buang angin itu duluan. Makanya kita kalau teman kita buang angin kita marah-marah. Akhirnya kita tidak bersyukur. Itu anugerah Tuhan kita sehat loh Bapak Ibu. Kita bisa kedip itu anugerah Tuhan. Makanya ayo sekarang. Kuasa ada dalam kita. Jangan takut. Ceritakan kebaikan Tuhan. Kamu sehat pun anugerah yang berlimpah-limpah. Sekali lagi bukan tentang kita. Tentang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.